warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Parasit dan Penyakit Ikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai praktikum imunologi ikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa itu imunologi dan sistem imun. Imunologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perlindungan terhadap penyakit dan infeksi. Sistem imun merupakan kemampuan membedakan antara zat asing atau non-self yang dikenal sebagai antigen dan zat yang berasal dari tubuh ikan itu sendiri atau self. Namun, pada beberapa kondisi patologis, sistem imun tidak mampu membedakan keduanya, non-self dan self, sehingga sel-sel dalam sistem imun membentuk zat anti terhadap jaringan tubuhnya atau yang dikenal sebagai antibodi. Sehingga, apabila ikan terserang penyakit, maka salah satu cara yang dapat dilakukan ialah identifikasi penyakit menggunakan darah. Parameter darah menjadi salah satu indikator adanya perubahan kondisi kesehatan ikan, baik akibat faktor infeksi, mikroorganisme, atau karena faktor non-infeksi oleh lingkungan, nutrisi, atau genetik. Darah mengalami perubahan-perubahan yang sangat serius, khususnya bila terkena infeksi oleh bakteri. Selain itu, kelebihan dan kekurangan makanan juga mempengaruhi komposisi darah, perubahan pada level protein total, hemoglobin, dan total eritrosit. Adapun bahan yang digunakan yaitu pertama, sampel ikan, minyak cengkeh, NaCitrat, dan kapas beralkohol. Alat yang digunakan yaitu tube, alat suntik, dan nangkas. Adapun prosedur cara pengambilan darah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anestesi ikan menggunakan minyak cengkeh. Kemudian, letakkan ikan dengan kepala di sebelah kiri. Isi alat suntik dengan sedikit NaCitrat. Bilas dan buang kembali. Tusukkan jarum pada bagian vena caudalis, yaitu pembuluh darah yang terletak tepat di bagian ventral tulang vertebrae atau tulang punggung. Tarik jarum sedikit, lalu tariklah penghisap jarum suntik sampai darah terhisap sebatas yang diinginkan. Cabut jarum dan alat suntik, lalu tutup bekas tempat jarum dengan kapas beralkohol. Dengan memegang alat suntik antara ibu jari dan telunjuk, goyangkan ke kiri, kanan agar darah tercampur rata dengan antikoagulan. Kemudian, tempatkan di dalam tub. Dalam video kali ini, ada 4 pengujian yang dilakukan untuk parameter imun, yaitu diferensial leukosit, total eritrosit, total leukosit, dan indeks fagositosis. Adapun bahan yang digunakan yaitu
metanol, gimsah, larutan turs, larutan hayam, suspensi bakteri Staphylococcus, Aquades, dan tiso. Alat yang digunakan yaitu hemasitometer, pipet toma, objek glass, cover glass, baki penampung objek glass, dan pinset. Adapun prosedur perhitungan sel darah putih atau total leukosit, yang pertama, hisap darah dengan pipet yang berisi bulir pengaduk berwarna putih sampai skala 0,5. Tambahkan larutan turs sampai skala 11. Pipet diayun membentuk angka 8 selama 3-5 menit sehingga darah bercampur rata. Buang 2 tetes pertama larutan darah dari dalam pipet. Kemudian, teteskan larutan pada hemasitometer. Cairan akan memenuhi ruang hitung secara kapiler. Hitung jumlah sel darah putih atau leukosit total dengan bantuan mikroskop pada perbesaran 400 kali. Selanjutnya, untuk pengamatan diferensial leukosit, yaitu dengan cara yang pertama, teteskan sedikit darah pada objek gelas bersih bagian sebelah kanan. Letakkan gelas objek lain di sebelah kiri tetesan darah membentuk sudut 30 derajat. Tarik gelas objek ke kanan sampai menyentuh darah tersebut. Dorong gelas objek kedua tersebut ke kiri dengan tetap membentuk sudut 30 derajat. Setelah itu, ulasan diberi udarakan. Kemudian, fiksasi dalam larutan metanol selama 5-10 menit. Setelah itu, rendam preparat ulas dalam larutan gimsah yang diencerkan 1/20 selama 15-20 menit. Kemudian, bilas dengan Aquades dan keringkan. Kemudian, amati di bawah mikroskop. Pengujian selanjutnya adalah indeks fagositosis. Adapun prosedur pengujian indeks fagositosis adalah yang pertama, sebanyak 50 mikroliter darah dimasukkan ke dalam tub. Kemudian tambahkan 50 mikroliter suspensi Staphylococcus aureus.
Inkubasi dalam suhu ruang selama 20 menit. Setelah 20 menit, sebanyak 5 mikroliter dibuat sediaan ulas. Setelah itu, dikeringkan. Setelah itu, fiksasi menggunakan metanol selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian dikeringkan. Kemudian, rendam dalam pewarna gimsa selama 15 menit. Lalu, cuci dengan air mengalir. Kemudian, keringkan. Lalu, hitung jumlah sel yang menunjukkan proses fagositosis dari 100 sel fagosit yang teramati. Kemudian sel darah merah. Adapun prosedurnya yaitu darah dihisap dengan pipet yang berisi bulir pengaduk warna merah sampai skala 1. Kemudian tambahkan larutan hayam sampai skala 101. Pengadukan darah di dalam pipet dilakukan dengan mengayunkan tangan yang memegang pipet seperti membentuk angka 8 selama 3-5 menit sehingga darah tercampur rata. Larutan hayam ini berfungsi untuk mematikan sel-sel darah putih. Kemudian, buang 2 tetes pertama larutan darah dalam pipet. Selanjutnya, teteskan pada hemat